Catatan seorang pendeta dan diplomat asing tentang Majapahit. Ibu kota Majapahit di Trowulan adalah kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa, pemuja Wisnu, dipeluk oleh penduduk Majapahit. Raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Nagara Kertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam, akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana Muslim saat itu. Makam Troloyo, Tralaya, sebuah kompleks pemakaman Islam ditemukan di daerah Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Para ahli berpendapat bahwa kuburan itu digunakan antara tahun 1368 dan 1611 M. Yang berarti para pedagang Muslim telah tinggal di ibu kota sejak pertengahan abad ke-14 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dua batu nisan Muslim di Troloyo berasal dari abad ke-14, 1368 M, 1376 M. Kedekatan situs dengan keraton berarti ada orang Muslim yang memiliki hubungan dekat dengan istana, walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit, antara lain gerbang terbelah Candi Bentar, Gapura Paduraksa Kori Agung beratap tinggi, dan pendopo berdasar struktur bata. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa. Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan perjalanan Matiusi, seorang pendeta Ordo Fransiskan dalam bukunya, Perjalanan Pendeta Odorico da Pordenon. Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara, Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Pada 1318 ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia. Terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Sri Lanka. Lalu menuju Kepulauan Nicobar hingga mencapai Sumatera, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, China, terus mengikuti jalur sutra menuju Eropa pada 1330. Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa, tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebutkan Raja Jawa menguasai 7 raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkih, kemukus, pala. Ia menyebutkan istana Raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepu emas dan perak. Ia juga menyebutkan Raja Mongol,
beberapa kali berusaha menyerang Jawa, tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan di sini tak lain adalah Majapahit yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun tahun 1318 sampai tahun 1330 pada masa pemerintahan Jayanegara. Diplomat Portugis Tome Pires, yang mengunjungi Nusantara pada 1512, mencatat kebudayaan Jawa pada akhir zaman Majapahit setelah kunjungannya ke Jawa antara Maret-Juni tahun 1513. Kisah Pires menceritakan tentang para tuan dan bangsawan di Jawa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mereka digambarkan sebagai tinggi dan tampan, dengan dekorasi mewah, dan mereka memiliki banyak kuda yang sangat dihiasi. Mereka menggunakan keris, pedang, dan tombak dari berbagai jenis, semuanya bertatahkan emas. Mereka adalah pemburu dan penunggang kuda yang hebat. Kuda itu memiliki sanggur di semua bertatahkan emas dan pelana yang juga bertatahkan, yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Penguasa Jawa begitu mulia dan agung sehingga tidak ada bangsa yang bisa dibandingkan dengan mereka di wilayah yang luas di bagian ini. Kepala mereka dicukur, setengah dicukur, sebagai tanda keindahan, dan mereka selalu mengusap rambut mereka dari dahi. Tidak seperti yang dilakukan orang Eropa. Penguasa Jawa dipuja seperti dewa, dengan rasa hormat yang tinggi dan penghormatan yang dalam. Para bangsawan pergi berburu atau mencari kesenangan dengan gaya yang agung. Mereka menghabiskan seluruh waktu. Mereka dalam kesenangan, pengiring memiliki begitu banyak tombak dengan gagang emas dan perak, begitu kaya tatahannya, dengan begitu banyak anjing jenis Harrier, Greyhound dan anjing lainnya, dan mereka memiliki begitu banyak gambar yang dilukis. Dengan pemandangan dan pemandangan berburu, pakaian mereka dihiasi dengan emas, keris, pedang, pisau, kelewang, mereka semua bertatahkan emas. Mereka memiliki sejumlah selir, kuda jenet, gajah, lembu untuk menarik kereta dari kayu yang dicat. Para bangsawan pergi dengan kereta kemenangan, dan jika mereka pergi melalui laut mereka pergi dengan kelulus yang dicat dan dihiasi. Ada apartemen indah untuk wanita mereka, tempat lain untuk para bangsawan yang menemaninya.